Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winila Hanika dengan NIM 22042345 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Pada video ini saya melengkapi tugas dari mata kuliah Perilaku Organisasi. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai pengambilan keputusan individu. Faktor-faktor dari pengambilan keputusan individu yang terdiri dari karakteristik biografi, kepribadian, nilai dan sikap, dan kemampuan. Salah satu faktor yang paling mudah untuk dianalisis atau dinilai seseorang adalah karakteristik biografinya. Data pribadi seperti usia, jenis kelamin, status perkawinan, maupun masa kerja yang dimiliki seseorang sangat umum dipakai dan mudah diperoleh untuk kemudiannya dihubungkan dengan tingkat produktivitas kerjanya. Faktor usia dihubungkan dengan kinerja menjadi isu yang sangat penting. Robin dan Selamatwati dan Hermawati memberikan beberapa alasan mengapa hubungan ini penting, yaitu pertama, sudah menjadi kepercayaan yang umum bahwa penurunan produktivitas kerja seseorang terjadi seiring dengan usia yang semakin bertambah. Faktor status perkawinan. Karyawan yang menikah lebih sedikit tingkat absensinya dibandingkan dengan karyawan yang belum atau tidak menikah. Secara logis, seseorang yang telah menikah akan lebih mempunyai tanggung jawab sehingga mereka akan lebih mantap dan teratur dalam pekerjaannya. Namun dengan pikiran lebih lanjut tentang sebab akibat yang merubah masalah ini sangat diperlukan. Yang terakhir adalah menyangkut masalah produktivitas. Faktor masa kerja. Selanjutnya, faktor kepribadian. Kepribadian adalah salah satu karakteristik etika, moral yang dimiliki oleh setiap individu, di mana sifat dan kepribadian yang dimilikinya akan mempengaruhi maju mundurnya suatu organisasi. Di dalam sebuah organisasi, kepribadian akan sangat mempengaruhi individu dalam menjalankan tugasnya atau kinerja. Setiap individu akan mengambil keputusan ketika dihadapkan pada dua atau lebih alternatif pilihan. Oleh karena itu, pengambilan keputusan individu merupakan bagian penting dari perilaku organisasional. Namun, cara individu membuat keputusan dan kualitas pilihan mereka sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka. Pengambilan keputusan terjadi sebagai reaksi terhadap masalah yang dihadapi. Itulah perbedaan antara situasi saat ini dan situasi yang diinginkan, yang mengharuskan kita untuk mempertimbangkan tindakan alternatif yang harus diambil untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah. Persepsi kita yang akan menjawab pertanyaan itu. Kita juga perlu mengembangkan alternatif dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahannya. Sekali lagi, proses persepsi kita akan mempengaruhi hasil akhir. Selama pengambilan keputusan, sering muncul kesalahan persepsi yang dapat membiasakan analisis dan kesimpulan. Faktor selanjutnya mengenai nilai dan sikap. Nilai-nilai atau value adalah kesadaran hasrat efektif atau keinginan orang-orang yang menunjukkan perilaku mereka. Nilai-nilai personal individu menunjukkan perilaku di dalam dan di luar pekerjaan. Apabila serangkaian nilai-nilai orang adalah penting, maka akan menunjukkan orang dan juga mengembangkan perilaku konsisten untuk semua situasi. Sedangkan sikap adalah sebagai suatu kecenderungan yang dipelajari untuk merespon dengan cara menyenangkan atau tidak menyenangkan secara konsisten berkenaan dengan objek tertentu. Apabila kita mempunyai sikap positif tentang pekerjaan kita, maka kita akan bekerja lebih lama dan lebih keras. Sikap mendorong kita untuk bertindak dengan cara spesifik, dalam konteks spesifik. Artinya, sikap mempengaruhi perilaku pada berbagai tingkat yang berbeda. Berbeda dengan nilai yang menunjukkan keyakinan menyeluruh bahwa mempengaruhi perilaku di semua situasi. Selanjutnya juga berhubungan dengan nilai dan sikap, yaitu motivasi. Motivasi diartikan sebagai suatu kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu agar memperoleh hasil atau tujuan yang diharapkan. Motivasi sangat diperlukan dalam organisasi karena berhubungan dengan usaha memberikan dorongan pada karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan organisasi tidaklah dapat dicapai tanpa adanya komitmen yang bertahan lama dari para anggotanya. Pemahaman tentang motivasi perlu didasarkan pada asumsi bahwa motivasi adalah sebagai hal yang baik, sebagai penentu prestasi kerja, sebagai hal yang tidak pernah berhenti, dan sebagai alat pengukur hubungan pekerjaan dalam organisasi. Motivasi dapat berupa motivasi internal dan eksternal.
Motivasi internal adalah kekuatan yang dan keinginan yang dalam diri seseorang akan menimbulkan motivasi internalnya. Kekuatan ini akan mempengaruhi pikirannya yang selanjutnya dan mengarahkan perilaku orang tersebut. Yang kedua, motivasi eksternal. Teori motivasi eksternal tidak mengabaikan teori motivasi internal, tetapi justru mengembangkan. Teori motivasi eksternal menjelaskan kekuatan yang ada dalam individu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ekster yang dikendalikan oleh manajer, yaitu meliputi suasana kerja, seperti gaji, kondisi kerja, dan kebijaksanaan perusahaan, dan hubungan kerja, penghargaan, kenaikan pangkat, dan tanggung jawab. Selanjutnya mengenai faktor kemampuan. Kemampuan adalah kapasitas mental maupun fisik untuk mengerjakan sesuatu. Konsep kemampuan yang meneliti kemampuan kognitif dan fisikal perlu dipelajari yang sangat penting implikasinya untuk memahami dan mengelola perilaku orang-orang dalam organisasi. Faktor natur dari keturunan orang tua dan faktor nurture dari pendidikan dan pengalaman merupakan determinan dan dari kemampuan kognitif maupun fisikal. Kemampuan sebagai kapasitas yang dimiliki individu untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaannya. Kemampuan dalam hal ini dibedakan menjadi kemampuan intelektual dan fisikal. Kemampuan intelektual diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan guna mengerjakan aktivitas-aktivitas mental. Sedangkan kemampuan fisik disebutkan sebagai kemampuan yang dibutuhkan guna melakukan tugas-tugas yang memerlukan stamina, kecekatan, kekuatan, serta keterampilan yang similar. Kemampuan baik intelektual maupun fisikal selalu dihubungkan dengan jenis pekerjaan, sehingga berdasarkan konsep ini mempelajari perilaku organisasi adalah dapat melihat atau memprediksi perilaku orang-orang ketika bekerja. Disinilah upaya mencari kesesuaian antara pekerjaan dan kemampuan untuk mencapai efektivitas organisasi. Bila ada kesesuaian pekerjaan dengan kemampuan, maka kinerja karyawan akan meningkat. Kemampuan juga berhubungan dengan masukan manusia atau orang lain. Orang lain dalam hal ini menunjukkan pada bagaimana individu melihat contoh atau cara orang lain dalam melakukan pengambilan keputusan. Sedikit banyak perilaku orang lain dalam mengambil keputusan pada gilirannya juga berpengaruh pada perilaku individu dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, kemampuan juga berhubungan dengan pembelajaran. Pembelajaran berasal dari kata belajar, merupakan suatu proses yang menghasilkan perubahan pada seseorang. Proses belajar seseorang tidak dapat diamati secara langsung, namun dapat dilihat perubahannya perilakunya sebagai hasil dari proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya adalah faktor individu dalam pengambilan keputusan dapat tercermin dalam berbagai contoh aplikasi perilaku individu dalam organisasi. Sebagai contoh, seorang manajer di lembaga pemerintahan mungkin cenderung memilih dan menindaklanjuti saran atau rekomendasi orang-orang yang dalam lingkungannya memiliki kekuasaan atau kepentingan politik yang kuat, daripada mempertimbangkan pilihan yang paling rasional atau efektif berdasarkan data dan bukti. Hal ini menggambarkan bagaimana faktor-faktor individu seperti kekuasaan dan politik dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam organisasi publik.